Nomor 1, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km/jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut serta lamanya pengereman. Di sini ada dua hal yang dicari, yaitu nilai perlambatannya ya, dan juga lamanya pengereman. Dari sini kita punya ya bagian ini kecepatan awal, mula-mula nilainya 20 meter per second, ya kita rubah ke dalam bentuk SI. Kemudian hingga berhenti, berarti di sini kita punya kecepatan akhir, VT-nya nilainya 0 meter per second. Dan juga perpindahannya, bagian ini, saya tulis di sini aja, perpindahannya sama dengan 8 meter, karena tipikalnya ini gerak lurus. Dari sini, karena yang ditanyakan adalah perlambatan dulu, maka kita pakai rumus kedua yang tidak membutuhkan waktu. Nanti waktunya kita pakai rumus pertama atau ketiga, bisa. Ya, kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. VT-nya kan akhirnya dia berhenti, 0 sama dengan V0-nya ini 20 kuadrat, ya, min karena dia kasusnya perlambatan, 2A, S-nya 8. Kita pindahin ruas, kita punya, ini kan minus jadi plus ya, 2 kali 8, 16, ya, 16A, sama dengan 400, ya, ini 16 sama 4 bisa kita coret, ya, sisanya sini ada 4, sehingga A-nya sama dengan, ini sisa 100 ya, 100 kita bagi 4, ininya sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Inilah nilai perlambatannya. Kemudian untuk cari lamanya pengereman, kita bisa pakai rumus yang ini, yang VT sama dengan V0 plus minus AT. Ini yang merupakan bentuk lain dari rumus percepatan ya. Maka kita punya VT-nya 0, V0-nya 20, ya, dikurangin, kemudian A-nya dapat dari sini, nilainya 25, T kita cari. Maka kita pilihan ruas, kita punya 25T sama dengan 20, maka T-nya sama dengan ya, 20 kita bagi 25, nilainya 4/5, atau sama dengan 0,8 sekon. Nomor 2, besar kecepatan suatu partikel yang mengalami ya, perlambatan konstan ya, ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Kita bikin sketsanya dulu. Di geraknya seperti ini kurang lebih, posisi di awal, ya, di tengah yang di akhir ya. Yang kecepatannya di sini yang 30 meter per sekon, kemudian berubah menjadi 15 meter per sekon, kemudian di sini berubah menjadi 0 meter per sekon. Ya, ini jarak tempuhnya dari 30 sampai 15, nilainya 75 meter. Nah, pertanyaannya di sini, ini jarak tempuhnya ini berapa? Nah, dalam hal ini dia memiliki perlambatan konstan yang nilainya kita nggak tahu ya. Jadi A-nya berapa? Ya A yang di sini nanti sama dengan A yang ada di sini. Ya. Cara mengerjakannya ini kita kerjakan satu-satu dulu. Jadi bagian awal kita kerjakan dulu untuk dapat nilai percepatan. Habis itu baru kita ngerjain yang di bagian yang kedua ini. Nah, nanti percepatannya yang ada di sini kan kita masukkan di percepatan yang bagian kedua, sehingga kita nanti dapat jarak tempuhnya atau S-nya, perpindahannya ya. Sehingga otomatis karena ada kecepatan awal, kecepatan akhir, kemudian ada perpindahan, cari perlambatannya. Ini kan nggak ada waktu, kita pakai rumus kedua, ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya, plus minus 2AS. Masukin angkanya, VT-nya di 15 kuadrat sama dengan V0-nya 30 kuadrat, ya, diperlambat ya, min 2 kalikan A, S-nya ada di angka 75. Oke, kita aljabar ya. Ini 2 kalikan 75 kan 150 ya, minus ya. Kita pindah ke kiri jadi plus, berarti 150A sama dengan kita punya ini 930 kuadrat, kita kurangin ya, 15-nya 225. Nah, kita punya 150A sama dengan 675. Kita punya A-nya sama dengan 675, kita bagi 150 ya. Ini sama dengan berapa ini? 27/6 ya. Ini atas bawah kita bagi 25. Sehingga nilainya kita bagi 3 atas bawah, kita punya 9/2 meter per sekon atau 4,5 ya. Jadi kita punya nilai percepatan yang ada di sini ya, atau perlambatannya. Ini kan udah kita masukin negatif sini ya. Ini nilainya minus 9/2 karena perlambatnya per sekon kuadrat, dan nilai ini sama kayak di sini, 9/2 meter per sekon kuadrat.
Kemudian yang ditanyakan adalah jarak tempuh yang di bagian ini. Maka kita pakai rumus yang sama ya, karena ada kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 15, ya perlambatan yang ada cari S-nya. Pindahannya sama rumusnya bagian kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min ya 2AS. Masukin angkanya, VT-nya 0, ya akhirnya di sini kan 0. Nah, yang awalnya 15 itu menjadi VT di perhitungan pertama, yang 15 ini menjadi V0 pada perhitungan kedua. Ya, sama dengan 15 kuadrat min 2, hanya ada 9 per 2 kita masukkan. Ya, jangan minusnya nggak usah dimasukin lagi ya, soalnya udah kita masukin di sini. Kalikan S. Ya, ini dua bisa kita coret ya. Dan 9S pindah ke kiri ya. Kita punya yang minus ya, jadi positif. 9S sama dengan 225. Maka kita punya S-nya sama dengan 225 kita bagi 9, jadinya sama dengan 25 meter. Oke, terjawab. Maka dia akan menempuh jarak dari sini 25 meter lagi. Tapi kalau pertanyaannya misalkan dari awal pengereman misalkan di sini ya, maka nanti jamnya tinggal kita jumlahin, jawabannya 100 meter ya. Nomor 3, mobil bermasa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Pertanyaannya adalah waktu tempuh mobil tersebut berapa? Di sini kita tulis dulu nilai V0-nya sama dengan kita bikin SI. Ini 10 meter per sekon, kemudian nilai VT-nya, kecepatan akhirnya 20 meter per sekon, kemudian ada jarak tempuhnya S-nya sama dengan 150 meter, ya. Pertanyaannya adalah time-nya berapa. Ini ada masanya nggak perlu kita hiraukan ya, abaikan saja dia, karena kita membahas kinematika. Jadi kalau kinematika itu kan hanya membahas tentang geraknya saja, tanpa memperhatikan penyebab geraknya termasuk masanya. Kita di sini belum ada nilai percepatannya. Percepatannya kita cari dulu pakai rumus kedua ya, karena ada V0, VT sama perpindahannya. Kita masukkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kemudian kasusnya ini dipercepat ya, pakai plus 2AS. VT-nya nilainya 20, kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 2 kalikan A-nya nggak tahu, kita cari S-nya 150. 400 sama dengan 100 plus 300A kayak gini. Ini 100-nya kita pindah ke kiri jadi minus ya. 400 kita kurangi 100 kita punya 300 sama dengan 300A. Maka kita punya A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, dapat. Untuk cari time-nya tinggal kita masukkan di bagian rumus pertama ya, yang VT sama dengan V0 plus AT ya. VT-nya nilainya tadi 20. Ya, V0-nya nilainya 10, ya, tambahin A-nya ada 1, T cari ya. Tinggal 10-nya kita pindahin ruas, kita punya 20 min 10 sama dengan T, ya. Ini dapat 10 sekon ya. Time-nya jawabannya adalah 10 sekon. Kita pakai nalar pun juga bisa ya. Kan nilai percepatannya kan 1 meter per second kuadrat, yang dimana maknanya kecepatannya itu nambah ya, berubah 1 meter per sekon tiap sekon. Kalau kamu perhatikan dari 10 ke 20 kan dia nambah 10 meter per sekon. Kalau tiap detiknya namanya 1 berarti butuh berapa detik untuk nambah 10? Ya, logikanya 10 detik ini bisa. Nomor 4, setelah bergerak selama 15 second dan menempuh jarak 345 meter, suatu benda telah mencapai kecepatan 38 meter per second. Pertanyaannya adalah percepatan dan kecepatan awal benda. Wah, ini agak susah ya ini. A sama V0. Kita tahu dari ketiga rumus GLBB selalu ada A dan V0-nya. Itu syaratnya. Jadi salah satunya harus ada. Ini masalahnya dua variabel udah nggak ketahuan. Maka kita nggak bisa pakai sekali rumus jadi atau sekali rumus ketemu, ini nggak bisa. Kita harus bertahap menyelesaikannya. Kita tulis dulu ya. Kita punya T-nya sama dengan 15 sekon. Kemudian ada S-nya, jaraknya 345 meter. Kemudian ada kecepatan akhirnya, VT nilainya 38 meter per sekon. Oke, kita coba masukkan di rumus pertama. Kita punya VT sama dengan V0, gini ya, plus AT. Jadi kita nggak tahu dia dipercepat atau diperlambat, kita anggap dipercepat aja. Ya, VT nilainya 38, sama dengan ini ada V0. Ya, A-nya nggak tahu, T-nya nilainya 15. Maka di sini kita punya, kita aljabar ya. Kita punya V0 sama dengan 38 min 15A. Berikutnya kita masukkan di bagian rumus yang ketiga, langkah berikutnya yang kita punya
S sama dengan V0 kalikan T ya, plus setengah ya, AT kuadrat. Nah, nilai V0 ini kita masukkan ke sini, nanti kita substitusi. Kemudian kita masukkan dulu nilai S-nya 345 sama dengan V0, time-nya ada 15 plus setengah, A-nya nggak tahu juga, kemudian ada T-nya, ini ada kalikan 15 kuadrat. Seperti ini, kita masukkan nilai V0-nya, 345 sama dengan dalam kurung 38 min 15A, terus kita kalikan 15 ditambah setengah A dikalikan 15 kalikan 15. Oke, biar mudah perhitungannya, ini semua suku kita bagi 15 ya. Sehingga 345 kita bagi 15, ini kan 23 sama dengan, ini kan 15-nya habis ya, langsung tinggal dalam kurung 38 min 15A, kemudian ini ditambah setengah A dikalikan 15, ini kan 15-nya habis, kita bagi 15 sisa, ini sisa 1. Kita selesaikan, 23 sama dengan, kita keluarkan dari kurung, kita punya 38 min 15A, kemudian ditambah setengah dikalikan 15A. Oke, kita selesaikan pelan-pelan. Ini bisa kita sederhanakan ya. 23 kita kurangi 38 sama dengan min 15A tambah 7,5A ya. 15 kita bagi 2 kan 7,5. Ini 23 kita kurangi 38, kita punya minus 15 sama dengan ya, min 15A ditambahkan 7,5 berarti 7,5A. Nah, kita punya ya, kita pilihan ruas kita bagi, A sama dengan negatif 15 per min 7,5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, kita tadi menganggap dia dipercepat, ternyata hasilnya positif, maka benar dia dipercepat. Dari sini kita dapat nilai V0 ya, tinggal bagian nilai percepatannya kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang awal tadi, dia dari persamaan 1. Nah, kita punya ya, V0 sama dengan 38 min 15A sama dengan 38 kita kurangi 15 dikalikan 2 sama dengan 38 kita kurangin 30 berarti sama dengan 8 meter per second. Nomor 5, sebuah mobil berhenti di lampu merah. Saat lampu menyala, sebuah truk melewati mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per second. Ini kecepatan tetap dia GLB yang truk ya. Pada saat yang sama, mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Mobil akan menyusul truk pada jarak berapa? Jadi ceritanya ada lampu merah di sini, lampu merahnya di sini. Si truk melaju dengan kecepatan GLB. Ya. Ini nilainya 15 meter per second. Ini si truk ya. Kemudian si mobilnya ya, dia jenisnya GLBB ini ya, dengan V0 sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Maka suatu ketika mereka akan bertemu di titik ini. Nah, titik pertemuan mereka, dimana kalau kita amatin nanti si truk ya, dia akan memiliki jarak sebesar S-nya truk, kemudian si mobil juga akan menempuh jarak sebesar jaraknya S-nya mobil. Dimana jarak mereka bertemu ini nilainya pasti sama, posisinya bertemunya pasti sama. Sehingga cara mengerjakannya cukup mudah, langsung kita masukkan nilainya. Jaraknya truk sama dengan jaraknya si mobil. Karena truk dia jenisnya GLB, maka kita tinggal masuk rumus GLB untuk S sama dengan V kita kalikan T-nya, V-nya truk jelas ya. Time-nya sama, soalnya kalau mereka kan geraknya bareng, sehingga untuk nyampe sini pun waktunya juga pasti sama. S-nya sama dengan ya V0 kalikan T, karena GLBB ya, plus setengah AT kuadrat. Ini V0-nya punyanya si mobil. Ini percepatannya mobil juga, T-nya juga sama ya. Kita masukkan angkanya. V truknya nilainya 15, ya kita kalikan T sama dengan, nah ini kecepatan awal mobil kan 0. Awalnya si mobil kan berhenti. Sehingga ini 0, 0 kalikan T juga 0, biasa langsung. Setengah, hanya masuk kalikan 2 dikalikan T kuadrat. Ini T bisa kita coret ya. Ini 2 bisa kita coret ya. Kita punya 15T sama dengan T kuadrat. Nah ini T juga bisa kita coret. Ini kita punya T-nya sama dengan 15 sekon. Nah, sehingga kita dapat waktunya kita masukkan untuk di mobil atau di truk sama aja. Karena jaraknya
mobil sama jaraknya truk, ketika si mobil nyusul truk kan jarak tempuhnya sama. Paling enak kita pakai yang truk aja biar GLB ya. S-nya truk sama dengan V dikalikan T. Ya, otomatis V-nya truk ini ya. Nilainya sama dengan 15, kita kalikan 15 hasilnya sama dengan 225 meter. Kalau kita coba uji, kita masukkan ke dalam mobil, maka nilainya setengah AT kuadrat. Loh, V0-nya mana? Ya kan V0T-nya kan nilainya 0 di sini ya. Setengah, ya A-nya tadi 2 dikalikan T-nya 15 kuadrat. Ini kita coret ya, sama dengan 225 meter. Hasilnya sama. Kemudian ada cara kedua yang lebih gampang. Ini cara pertama ya. Cara kedua, cara lain yang lebih gampang. Caranya gini. Kita menggunakan grafik. Ya, ini yang grafik kecepatan di meter per sekon. Ya, ini grafik waktu T dalam sekon. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau kita amatin, misalkan ini si truk ya di 15. Ini geraknya si truk kan dia lebih konstan. Ini nilainya 15 meter per sekon. Ya, ini siapa? Truk. Kemudian siapa ini? Si mobil ya. Dia gerak dari kecepatan 0 dipercepat gini. Ya, modelnya. Ini dengan nilai kemiringannya hanya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, ini si mobil. Maka cara paling gampang kita cari waktu kapan ya ini. Di sini. Kapan ketika kecepatannya mobil sama dengan kecepatannya truk. Ya, kita bisa hitung caranya pakai gini. VT sama dengan V0 plus AT. Intinya kita cari. Kita cari kecepatannya siapa tadi? Mobil sama dengan kecepatannya truk. Kecepatannya truk kan 15, masih 15. 0 ya, tambah 2T, maka kita punya T sama dengan 15 per 2 ya, 7,5 sekon. Maka ini nilainya adalah 7,5 sekon. Nah, untuk model grafik kecepatan terhadap waktu, luas area di bawah kurva kan merupakan perpindahannya. Maka agar kedua garis ini memiliki luas yang sama, maka 7,5-nya tinggal kita kaliin 2. Ini kira-kira di angka berapa? 15. Ya, sehingga kalau kamu perhatikan luas daerah yang di sini, ya, yang warna orange dengan luas yang bagian ini, ya, dia akan memiliki luas yang sama. Kenapa? Karena daerah yang di sini, ya, luasnya itu sama dengan daerah yang di sini. Jadi anggap aja kayak ini kita pindahkan masuk di sini. Jadi sama-sama persegi panjang nanti bentuknya. Sehingga kuncinya tinggal waktunya ini kita kalikan 2 saja, terus cari luasnya. Nah, luas persegi panjangnya ya. Ini seharusnya bentuknya persegi ya. Ini 15, ini 15 ya. Ya, kira-kiranya seperti ini aja. Nanti 15 kali 15 kita punya 225, hasilnya sama persis. Nomor 6, jarak mobil P dan Q mula-mula berjarak 100 meter, kemudian mobil P dan Q bergerak saling mendekat. Mobil P bergerak dengan kecepatan tetap 15 meter per second, dan pada saat yang sama mobil Q bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, tanpa kecepatan awal ya, ini tanpa kecepatan awal, maka V0-nya 0. Pada jarak berapa dari Q kedua benda akan bertemu? Kita bikin sketsanya biar mudah. Ya, jaraknya, nilainya tadi 100 meter. Kita anggap P-nya di sini, kemudian Q-nya di sini. Ya, P bergerak ke kanan dengan kecepatan 15 meter per second. Ya, dia dengan kecepatan tetap itu sebagai GLB. Kemudian untuk Q bergerak ke kiri dengan kecepatan awal sama dengan 0, nilai percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat, jenisnya GLBB. Ya, mereka akan bertemu di suatu tempat ya, kita nggak tahu, kita anggap aja ketemunya di sini ya, di sini tempat ketemunya. Maka nanti kita akan dapetin ya, ini ada jarak yang S-nya P, sama kita dapetin nanti jaraknya S-nya Q. Nah, kunci daripada menyelesaikan soal ini, kita harus bisa menyelesaikan jarak P ditambah jarak Q, hasilnya sama dengan 100 meter. Ini kuncinya. Karena mereka udah bergeraknya bersamaan, maka T-nya nanti time-nya sama ya. Maka langsung aja kita masukin bersamanya S-nya P tambah S-nya Q sama dengan 100. Yang P ini GLB, maka kita punya VP kalikan T ditambah ya, V0-nya Q kalikan T plus setengah ya, AT kuadrat sama dengan 100. Ini kuncinya ya, harus bisa membuat persamaan seperti ini.
Ini nanti ya kita kasih kurung boleh, nggak dikasih kurung juga boleh, karena ini kan penjumlahan yang di tengah, sehingga langsung aja kita tulis nggak masalah. Kita tulis ya, VP-nya nilainya berapa tadi? 15 ya. 15T ya. Kita tambahin ya, V0-nya 0 ya, sini 0 tambah setengah, percepatannya 2 kalikan T kuadrat sama dengan 100. Ini 2 bisa kita coret, maka kita punya persamaannya 15T plus T kuadrat sama dengan 100. Jika 100-nya kita ambil ke kiri, kemudian kita susun menjadi bentuk persamaan kuadrat, kita punya T kuadrat plus 15T min 100 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan kuadratnya ya. Ini T, ya. Ini T ini sama dengan 0. Kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya minus 100, kalau dijumlahkan hasilnya 15 ya. Ini kan kita punya 20 sama 5 ya. Yang ini positif, ini negatif. Kalau kita jumlahkan kan hasilnya 15, atau kita kalikan hasilnya kan min 100. Maka kita tuliskan ini plus 20 sama negatif 5. Kita punya T plus 20 sama dengan 0 sama T negatif 5 sama dengan 0. Maka kita punya T sama dengan negatif 20 sama T sama dengan 5. Ya, ini kita pilihan ruas ke kanan saja. Waktu kan nggak mungkin negatif, maka ini tidak memenuhi. Ya, ini nggak bisa ini. Maka jawabannya ini. T-nya 5 sekon. Dapat kita. Kita masukkan yang diminta adalah jarak berapakah dari Q. Dari Q. Maka kita cari S-nya Q. S-nya Q sama dengan, langsung ya, tadi kan V0-nya 0 ya. Langsung setengah AT kuadrat sama dengan setengah, percepatannya dia 2, dikalikan T-nya tadi dapat 5 kuadrat. Ini kita coret 5 kuadrat sama dengan 25 meter. Kalau kita ngecek jarak dari P berapa, ya kita masukin S-nya P sama dengan, tinggal langsung V-nya P kalikan T. Ya, GLB ya soalnya ya. V-nya P kan nilainya 15, kalikan T-nya, berapa tadi T-nya? Lupa saya, 5 ini ya. Nah, sama dengan 15 kali 5, 75 meter. Ini kan ini 75, ini 25. Kalau kita jumlahkan, pas nilainya di 100 meter. Nomor 7, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Ketika sopir melihat anak yang berlari menyeberang jalan, sopir menginjak rem 0,1 second setelah melihat anak tersebut. Akhirnya mobil diperlambat dengan nilai 5 meter per second kuadrat sampai mobil berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil sejak melihat anak hingga berhenti berapa? Jadi kita tuliskan ya. Waktunya ya. Ini ketika dia melihat anak, melihat awal. Ini ada di pengeremannya di sini ya. Pengeremannya. Kemudian sampai akhirnya dia berhenti. Di sini dia masih melakukan gerak GLB. Ya. Baru bagian sini dia baru geraknya jenisnya GLBB. Yang GLB dengan kecepatan 20 meter per sekon ya, dengan V-nya dengan waktu 0,1 sekon. Jadi mulai melihat anak itu kan melihat nggak langsung ngerem, kan ada responnya itu butuh 0,1 sekon kalau direm. Dan di sini kita punya GLBB, sehingga kan di kasus ini kecepatannya dia masih di 20 meter per second, maka di sini nanti kita punya V0-nya sama dengan 20 meter per second, kemudian A-nya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Oke, diperlambat kita kasih minus nanti ya. Kemudian VT-nya hingga berhenti, maka VT-nya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah apa ini tadi, jarak ya, nggak salah ya, jarak tentu jarak totalnya. Maka kita ngitungnya jarak GLB tambahin jarak GLB, karena dilihat jarak total mulai melihat anak di sini. Maka kita hitung yang satu dulu, gampang ini GLB ya. S-nya yang pertama itu sama dengan 3V kalikan T sama dengan 20 dikalikan 0,1 sama dengan 2 meter. Oke, ini 2 meter. Dan kita yang GLBB, ini ada A, ada V0, ada VT, cari S otomatis pakai rumus kedua ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, VT-nya 0, V0-nya tadi 20 ya. Kuadrat diperlambat minus 2, A-nya 5, S-nya kita cari ya. Hati-hati kalau bikin 5 sama S nanti sama gitu ya. Ini kan 2 kali 5, 10, ada minus 10, pindah ruas ke kiri jadinya 10S. Ini bukan 10 sekon ya, 10 kalikan S ya, 10 jaraknya. Sama dengan ini kita punya 400. Ini tinggal kita coret 0-nya. S-nya sama dengan 40 meter. Maka jawabannya untuk jarak totalnya tinggal 2 ditambah 40 sama dengan 42
meter. Nomor 8, seorang pengendara motor memacu kendaraannya dengan kecepatan 15 meter per second pada jalanan yang lurus. Kemudian ia meningkatkan kecepatannya selama 5 sekon dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Maka tentukan kecepatan pengendara motor itu sekarang serta jarak tempuh ketika motor itu dipercepat. Jadi kita cari kecepatan ya sama jarak tempuhnya. Oke, kita tulis dulu yang data yang kita ketahui. Kita punya V0 sama dengan 15 meter per second. T-nya sama dengan 5 sekon, kemudian A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Tanyain VT ya, kecepatan akhirnya berapa? Kalau pakai cara cepat gini, kayak tadi ya. Nah, jadi kan percepatan itu kan maknanya itu kan 2 meter per sekon tiap sekon. Jadi kecepatannya itu nambah atau berkurang 2 tiap sekon. Kalau awalnya dia 15, ya kalau tiap sekon namanya 2, selama 5 sekon, berarti kan 5 kalikan 2, 10 tambah 15, 25. Caranya seperti itu. Kalau kita pakai rumus, kita tinggal pakai rumus yang pertama ya. VT sama dengan ya V0 plus AT. V0-nya sama dengan 15. Kan A-nya tadi berapa? 2, T-nya 5. Berarti kan 15 tambah 10 sama dengan 25 meter per second. Ya. Cepat ya. Lebih cepat yang awal tadi. Kita pakai nalar pemahaman definisi daripada percepatan itu apa. Kemudian jarak tempuhnya otomatis kita bisa pakai cara yang rumus kedua bisa atau rumus ketiga bisa. Kita kerjakan dua-duanya. Paling cepat kita pakai rumus yang ketiga, yang langsung S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya tadi 15, T-nya 5 tambah setengah, A-nya 5, T-nya 5 kuadrat. Oke, salah, percepatannya 2 ternyata. Ini 2, ini kita coret ya. Kita punya 15 kita kalikan 5, kita punya 75, ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan 100 meter. Atau kalau pakai rumus yang kedua, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya kan kita udah dapat tadi 25 ya. 25 kuadrat sama dengan V0-nya 15 kuadrat ditambah 2A-nya 2 ini S ya. 25 kan 625 sama dengan ini 15 kan 225 ya plus 4 S ya, ini 625 kita kurangin dengan 225 sama dengan 4S. Ini hasilnya sama dengan 400 ini ya. 400 sama dengan 4S, kita punya S-nya sama dengan 100 meter ya. Sama aja. Jadi mau pakai yang mana ya terserah kalian ya. Mana yang menurut kalian lebih enak dan lebih mudah, silakan dipilih. Nomor 9, pesawat terbang umumnya mempunyai kecepatan minimum 60 meter per second sebelum lepas landas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah, dapatkah pesawat lepas landas jika panjang landasannya 350 meter? Dan bagian kedua, berapa panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas? Maka kita tinggal ngecek saja. Kan awalnya kecepatannya jelas 0 ya. V0-nya sama dengan 0 meter per second. Kemudian VT-nya sama dengan 60 meter per second. Kemudian dengan nilai A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus yang kedua. Cek ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, karena dipercepat ya. Kita nilainya 60 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2. A-nya 5, S-nya kita cari. Berarti kan kita punya 3600 sama dengan 10 S-nya. 10-nya bisa kita coret, maka kita punya 360 sama dengan S. Nah, dari sini kita dapat untuk mencapai kecepatan 60 meter per second dari kecepatan awal 0, jika nilai percepatannya 5 meter per second kuadrat, dia membutuhkan jarak minimal 360 meter. Maka kalau pertanyaan yang A, dapatkah pesawat lepas landas jika panjang landasnya 350? Jawabannya tidak. Jadi ya, berapakah panjang minimum landasan agar pesawat dapat lepas landas? Ini jawabannya yaitu 360 meter. Nomor 10, sebuah benda yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 5 meter per second. Ketika benda tiba di titik A, benda mendapatkan percepatan konstan 1 meter per second kuadrat ke arah kanan. Oke, hati-hati ya. Ini dia awalnya ke kiri, nilai percepatannya 1 meter per second kuadrat ke arah kanan. Berarti dia diperlambat. Tentukan kapan benda akan kembali ke titik A lagi dan jarak tempuh untuk kembali ke titik A. Jadi kalau kita sketsakan, ini sebagai titik A di sini ya, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan berapa tadi? 5 meter per second.
dengan nilai perlambatan, ya ini A-nya ke sana ya. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kita ngerjakannya hanya pakai nalar saja. Karena dia gerak ke kiri kecepatannya 5 meter per sekon, maka dan nilai perlambatannya ya 1 meter per sekon kuadrat karena berlawanan arah kecepatan dengan percepatannya. Maka dia diperlambat kalau tiap detik dia dikurangi 1 meter per sekon, dia untuk nyampe titik terjauhnya dia hanya butuh waktu di sini kecepatannya 0 meter per sekon. Dari sini ke sini dia butuh 5 sekon. Gitu ya. Kan karena nilai percepatannya ke kanan, maka dia akan bergerak lagi ke kanan. Gini. Ya, otomatis karena tiap detik dia kecepatannya ditambahkan, sekarang kan searah pergerakan ya, ditambahkan 5 meter per ditambahkan 1 meter per second, maka dia juga butuh 5 sekon. Nanti di titik A dia gantian gerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon lagi. Maka tentukan kapan benda akan kembali ke titik A. Jawabannya langsung T-nya sama dengan 10 sekon. Ini kita pakai nalar. Misalkan kita mengerjakannya pakai rumus, kita tinggal pakai rumus yang pertama, yang VT sama dengan V0 ya, min AT. Ya, minus karena diperlambat tadi, VT-nya di sini pasti 0, ya, V0-nya kita masukin 5, dikurangi apa tadi? 1 kalikan T. Udah ruas ya. Kita punya T sama dengan 5 sekon. Ya, persis banget ya. Kalau pakai rumus, nah, cuma lebih enak, lebih paham kalau kita pakai nalar saja. Maka karena yang dimintain jarak, maka kita hitung dari sini ke sini. Terus balik lagi ke titik A jaraknya. Jadi kita tinggal ngitung jarak dari sini ke sini, nanti kita kalikan 2 ya. Kita pakai jarak ada waktu, kita pakai rumus yang ketiga, yang S sama dengan V0T ya, plus minus setengah AT kuadrat. Ya sebenarnya paling enak kita ngitung jarak dari yang kiri ke kanannya gitu ya. Jangan dari kanan ke kiri, tapi ya sama saja, nanti dua-duanya kita berikan ya. V0T, V0-nya kan nilainya 5, T-nya juga 5, diperlambat min ya, setengah I1 T-nya 5 kuadrat. Maka kita punya 25 kita kurangi kan 5 kuadrat kan 25 bagi 2 berarti 12,5. Hasilnya sama dengan 12,5 meter. Nah, ini tinggal kita kalikan 2 aja, maka S totalnya dia sama dengan 12,5 kita kalikan 2 sama dengan 25 meter. Ya, paling enak hitungnya yang ini tadi ya, yang dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kalau dari kiri ke kanan kan kecepatan awalnya 0, sehingga S-nya sama dengan langsung setengah AT kuadrat. Ya meskipun jawabannya sama ya. Ini A-nya tadi berapa? A-nya tadi 1, T-nya 5 kuadrat. Dan setengah kalikan 25 dengan 12,5 ya meter. Ya sama persis. Cuma lebih enak nggak ada proses pengurangannya. Seperti itu. Maka jawabannya kita dapat kapannya ini 10 sekon, jarak tempuhnya sampai balik ke A lagi 25 meter ya, benar ya 25 meter.